Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, berjumpa kembali dengan saya. Nama saya Arif Imam Hidayat, dan saya adalah staf pengajar di Departemen Gawat Darurat Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Jenderal Sudirman. Dan hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan alat-alat yang digunakan di Skill Station Initial Assessment. Kita akan membagi dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama ini kita akan belajar terkait dengan alat-alat apa saja yang digunakan untuk penanganan pasien trauma, khususnya di bagian airway. Seperti itu ya. Nah, untuk pasien airway, kita harus pastikan kita mampu mengenali gangguan apa yang menjadi masalah utama dari pasien. Tapi ingat, sebelum kita melakukan pertolongan, kita harus melakukan 3A dulu. Aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Untuk melakukan 3A, kita jangan lupa untuk melakukan ataupun memakai perlindungan yang sudah biasa kita lihat gitu ya, di tempat skill ataupun di rumah sakit. Yang pertama adalah celemek. Yang kedua ada handscoon, yang ketiga ada masker. Baik, saya sudah memakai alat pelindung diri atau APD. Ingat, saat kita akan menolong pasien, seperti yang tadi sudah kita bahas, kita harus memperhatikan 3A. Aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Aman diri artinya kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri ketika akan melakukan pertolongan kepada korban. Maksudnya, kita jangan lupa harus senantiasa menggunakan alat perlindungan diri yang bisa mencegah kita tertular penyakit-penyakit yang mungkin saja dibawa korban. Yang kedua adalah aman lingkungan. Artinya, kita tidak boleh melakukan pertolongan ketika lingkungan tempat korban berada masih tidak aman. Jadi caranya, kita harus mengevakuasi pasien jika memang tempatnya masih belum aman. Atau jika sudah di IGD, pastikan tidak ada barang-barang lain yang bisa berbahaya untuk korban. Yang ketiga adalah aman korban. Hal yang sering terlupakan adalah ketika kita berbicara tentang aman korban, artinya kita harus memastikan tim penolong memiliki kompetensi yang baik untuk memberikan tindakan pertolongan pertama pada pasien. Jangan sampai perawat ataupun tim penolong tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menolong, sehingga malah bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar untuk pasien. Baik, untuk alat-alat yang akan kita gunakan, terutama di bagian airway, ingat, airway ataupun jalan nafas, pasangannya adalah fiksasi servikal ataupun kontrol servikal. Kita harus mencurigai pasien mengalami fraktur servikal ketika ada 4 hal. Yang pertama, ketika terlihat pasien mengalami jejas dari klavikula ke atas. Kedua, ketika pasien mengalami multitrauma. Ketiga, ketika pasien mengalami trauma kapitis yang disertai dengan penurunan kesadaran. Dan yang keempat, ketika biomekanika trauma atau proses terjadinya trauma pada pasien itu mendukung pasien mengalami trauma servikal. Pada pasien tersebut, kita harus memperhatikan ada 2 alat yang harus kita miliki. Yang pertama adalah alat ini adalah long spine board. Sebuah alat seperti papan selancar ya, terlihatnya ya. Dan ini dibuat dari bahan yang dia tidak berespon terhadap pemeriksaan radiologis. Bentuknya padat, keras, dan ini dipasang untuk memastikan pasien tidak bergerak ketika kita curigai dia kena fraktur servikal. Kedua, head stabilizer. Head stabilizer ini bahan utamanya adalah dari busa, berfungsi untuk memastikan pasien terfiksasi kepalanya dengan baik untuk mencegah terjadinya keparahan lebih parah pada pasien dengan fraktur servikal. Selanjutnya adalah collar neck atau neck collar. Alat ini berfungsi untuk memastikan pasien memiliki pergerakan seminimal mungkin untuk mencegah
keparahan yang semakin lanjut. Alat ini diciptakan ataupun dibuat dalam bermacam versi, tapi pada dasarnya alat ini bisa kita atur untuk lebarnya ataupun ketebalannya, menyesuaikan kondisi ukuran leher dari pasien kita. Kebetulan yang kami punya di sini dapat kita buka dari sebelah kanan dan kiri dengan cara menarik pengungkitnya. Lalu kita tarik ke samping pengungkit yang kedua, untuk kemudian kita bisa naik turunkan sesuai kebutuhan, menyesuaikan leher pasien. Setelah kita pasang, kita bisa ukur lagi ukuran leher pasien untuk kemudian kita fiksasi, kita kunci kembali. Baik, sekarang kita akan belajar ataupun berusaha mengenal lagi bagaimana cara membuka jalan nafas pasien yang mengalami sumbatan. Sebelumnya akan saya jelaskan, sumbatan pada jalan nafas pasien terdiri dari dua jenis sumbatan. Sumbatan total dan sumbatan sebagian. Sumbatan total contohnya ketika ada orang yang sedang makan dengan terburu-buru sehingga makanannya pun menyumbat jalan nafas secara total. Hal ini bisa dilihat dari tanda gejala yang nampak pada pasien. Biasanya dia sama sekali tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berteriak, dan langsung memegang daerah lehernya. Ini adalah ciri-ciri yang banyak terjadi pada pasien-pasien dengan sumbatan jalan nafas total. Lalu pada jalan nafas sebagian, sumbatan jalan nafas sebagian, kita bagi menjadi 3, yaitu sumbatan karena pangkal lidah jatuh ke belakang, atau kita sebut dengan snoring. Yang kedua adalah sumbatan karena cairan yang menumpuk di mulut, kita sebut dengan gargling. Dan sumbatan yang diakibatkan karena pembengkakan jalan nafas di bagian trakea, kita sebut dengan stridor. Kalau snoring, tanda gejalanya seperti orang sedang ngorok. Kalau stridor, dia akan serak atau seperti burung gagak, crowing. Kalau dia gargling, seperti orang kumur-kumur. Itu adalah tanda yang bisa Anda pahami atau bisa Anda kenali dari gangguan-gangguan yang ada pada pasien. Nah, terkadang pasien tidak bisa kita langsung berikan pertolongan karena mulut pasien terkatup dengan kuat. Bagaimana cara membuka jalan nafasnya? Yang pertama, ketika kita tidak punya alat, kita bisa membuka jalan nafas pasien dengan menggunakan manual, cara manual. Kita sebut dengan jaw thrust. Kita akan contohkan di sesi selanjutnya. Dan sekarang kita akan melihat yang menggunakan alat. Alat pertama. Alat ini seperti bor gitu ya, seperti mata bor. Kita sebut dengan mouth gauge. Alat ini disebut dengan mouth gauge. Alat ini berfungsi untuk membuka mulut pasien yang terkatup dengan kuat. Contohnya, ketika kita ketemu dengan pasien yang kejang, taruhlah seperti pasien tetanus, kita akan kesulitan untuk membuka mulutnya. Maka kita bisa menggunakan mouth gauge ini untuk membuka mulut pasien. Caranya, kita letakkan mouth gauge ini, ujungnya ke gigi pasien. Saya contohkan dengan jari saya. Lalu kita putar sampai akhirnya rongga mulut pasien ataupun gigi pasien terbuka. Dan akhirnya memudahkan kita untuk melakukan pertolongan pertama. Tapi ingat, mouth gauge tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dipasangkan di bagian gigi seri pasien. Karena berisiko untuk menimbulkan terjadinya patah gigi seri. Jadi, cara penggunaan mouth gauge adalah dengan cara diputar di bagian geraham pasien. Mouth gauge. Alat yang selanjutnya bentuknya seperti spatula, terdiri dari dua sisi yang berbeda ukuran. Kita sebut dengan tong spatel. Tong spatel ini digunakan untuk membuka
jalan nafas ketika dia ngorok. Caranya, kita harus pilih dulu sisi besar atau sisi kecil. Sisi besar kita gunakan untuk pasien dewasa, yang kecil untuk pasien anak-anak. Kita sebut dengan tong spatel. Yang ketiga, ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk manajemen jalan nafas. Alat ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian. Bagian yang saya pegang di tangan kanan, kita sebut dengan handle. Sementara bagian yang ini, seperti pisau, kita sebut dengan blade. Handle dan blade. Ketika handle dan blade ini kita satukan, alat ini kita sebut dengan laryngoskop. Laryngoskop digunakan ketika kita akan melakukan tindakan intubasi pada pasien. Gangguan pertama pada jalan nafas pasien yang sering terjadi adalah snoring atau ngorok. Untuk penata laksanaan gangguan snoring atau ngorok, kita gunakan alat yang kita sebut dengan OPA. OPA adalah singkatan dari oropharyngeal airway. Alat ini berfungsi untuk menahan supaya pangkal lidah pasien tidak jatuh ke belakang. Cara pemasangannya, kita harus mencocokkan ukuran OPA ini dengan pasien. Caranya, kita ukur OPA ini dengan cara menghubungkannya antara ujung telinga pasien dan ujung mulut pasien. Kita ukur. Kita boleh membaliknya dengan ukuran seperti ini. Setelah ukurannya kita temukan, kita harus memasang OPA ini dengan cara yang sudah dibakukan. Caranya, ketika kita memasang OPA, pastikan OPA dipasang dalam keadaan terbalik. Bukan seperti ini. Kita pasang OPA dalam kondisi terbalik. Saya ibaratkan tangan saya adalah mulut pasien. Kita masukkan dalam kondisi terbalik hingga dia menyentuh langit-langit mulut pasien. Ketika sudah menyentuh langit-langit mulut pasien, kita putar OPA-nya sambil kita dorong. Hingga akhirnya dia masuk dengan sempurna ke mulut pasien. Ingat, OPA ini tidak boleh difiksasi. Karena OPA hanya dipasang pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Ketika pasien sudah mulai mengalami perbaikan kesadaran, biasanya pasien akan menolak pemasangan OPA. Dan ketika kita memfiksasi OPA, hal ini akan mengakibatkan pasien ingin muntah dan bisa memicu terjadinya aspirasi. Gangguan yang kedua adalah ketika di dalam rongga mulut pasien terdapat penumpukan cairan. Cairan ini bisa saja air liur, darah, ataupun muntah. Dan cairan ini akan menjadi penghalang dari jalan nafas pasien. Untuk menghilangkannya, kita harus melakukan tindakan yang kita sebut dengan suction. Gangguan ini ditandai dengan suara seperti orang berkumur dan kita sebut dengan gargling. Untuk suction itu sendiri, kita memiliki dua opsi suction. Yang pertama adalah suction kanul. Suction ini terbuat dari karet biasa dan kita hubungkan dengan alat suction dan terdapat lubang kontrol tekanannya di bagian pangkal. Suction ini tidak boleh dilakukan secara lama-lama, hanya boleh dilakukan maksimal 12 detik. Beberapa sumber bilang 14 detik. Tujuannya adalah untuk memastikan pasien tidak mengalami hipoksia karena tindakan suction ini. Suction yang kedua, alat yang kedua, kita sebut dengan suction rigid. Berbeda dengan suction yang tadi, suction yang ini terbuat dari logam yang lebih padat. Hal ini memungkinkan suction rigid digunakan pada pasien-pasien dengan
cairan-cairan yang lebih pekat. Contohnya, ketika pasien trauma, dia mengalami penumpukan darah di bagian mulut, dan darah itu terkena udara, biasanya darah itu akan mengalami pengentalan, dan tidak bisa untuk kita ambil dengan menggunakan suction kanul biasa. Maka kita gunakan suction rigid. Ini adalah suction yang lebih aman dan disarankan pada pasien-pasien dengan kondisi trauma. Gangguan yang ketiga, kita sebut dengan stridor. Stridor biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan trauma inhalasi. Contohnya, pada pasien-pasien yang dia terjebak di sebuah gedung di mana terjadi kebakaran dan dia tidak bisa kemana-mana, sehingga dia terpaksa menghirup uap ataupun udara panas. Hal ini mengakibatkan terjadinya edem di laring. Edem laring ini mengakibatkan terjadinya penyempitan jalan nafas dan menimbulkan suara-suara yang serak pada pasien dengan gangguan stridor. Tanda lain yang bisa kita curigai dari pasien adalah ketika kita melihat adanya sputum jelaga dari pasien dan ketika ada bagian-bagian rambut depan wajah pasien yang mengalami hangus karena terbakar. Penanganannya, kita bisa menggunakan beberapa tindakan. Ketika sudah di rumah sakit, kita bisa menangani stridor itu dengan menggunakan needle cricotiroidotomy. Caranya adalah dengan kita menusukkan jarum yang biasa kita gunakan untuk pemasangan Eveline ke membrana cricotiroidea. Ditusukkan sampai pasien bisa terbebas jalan nafasnya. Untuk kemudian kita ambil jarumnya dan kita tinggalkan plastik di dalamnya untuk kita hubungkan dengan konektor ini. Lihat, konektor ini berbentuk seperti huruf Y, huruf Y, sehingga kita sebut dengan Y konektor. Bagian bawahnya kita hubungkan dengan jalan nafas buatan yang kita buat dengan needle yang kita pasang di membrana cricotiroidea pasien, dan bagian yang panjang kita hubungkan dengan oksigen. Lalu bagian yang sempit, yang pendek ini kita gunakan untuk mengatur pernafasan pasien, untuk controlling pernafasan pasien. Kita sebut dengan Y connector. Selanjutnya kita kenal yang lainnya adalah seperti ini. Kita sebut dengan laryngeal mask airway atau LMA. LMA ini dipasang untuk mempermudah jalan nafas pasien yang mengalami stridor. Selanjutnya, seperti tadi sudah kita perkenalkan, kita melakukan tindakan menggunakan laryngoskop yang kita sebut dengan intubasi. Ketika melakukan intubasi, pastikan saturasi oksigen pasien dalam keadaan yang baik, dan pastikan Anda juga sudah menyiapkan ukuran yang dibutuhkan untuk pemasangan intubasi tersebut. Selang yang kita pasang, kita sebut dengan endotracheal tube atau ET tube atau ETT. Cara pemasangannya, pastikan Anda bisa memperkirakan ukuran ETT yang dibutuhkan oleh pasien. Caranya, kita perkirakan ukurannya dengan membandingkan ukuran ETT ini dengan kelingking pasien. Dan jangan lupa, sediakan satu ukuran di atasnya dan satu ukuran di bawahnya. Sehingga jika ketika pemasangan dilakukan dan Anda membutuhkan ETT yang lebih besar atau lebih kecil, Anda tidak perlu lari kemana-mana atau mencari terlalu jauh. Baik, sesi yang kedua sekarang kita akan membahas B atau breathing. Pada pasien breathing yang perlu kita lakukan pemeriksaan pertama kali adalah respiration rate. Respiration rate yang kita bisa bilang tinggi adalah ketika dia nafasnya di atas 20 kali per menit. Nah, pada pasien-pasien trauma, ketika kita bertemu dengan mereka dalam kondisi sesak nafas dan RR-nya tinggi, yang harus pertama kali kita lakukan adalah pemberian bantuan oksigenasi. Alat yang kita gunakan adalah NRM, non-rebreathing mask.
NRM ini digunakan karena bisa menjamin pemberian oksigen dengan konsentrasi lebih tinggi pada pasien dengan trauma. Dan dosis yang diberikan adalah 10-12 liter per menit. Mau berapa? Mau 10-12? Terserah Anda. Tapi berikan antara 10-12. Kemudian, Anda harus mengkaji apakah pasien membaik atau tidak. Ketika tidak, maka Anda harus curiga ada hal-hal lain yang mungkin berpengaruh terhadap kondisi pasien yang tetap memburuk. Ada 4 hal yang termasuk kegawatan pada breathing pasien di gawat darurat. Yang pertama adalah open pneumotoraks. Yang kedua adalah tension pneumotoraks. Yang ketiga adalah flail chest. Yang keempat adalah massive hematotoraks. Dan yang pertama, untuk mengetahui gangguan apa yang ada pada pasien, kita harus lakukan pengkajian. Pengkajian pada pasien trauma di bagian toraks kita lihat dengan menggunakan IAPP atau inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Yang pertama kita mulai dengan inspeksi. Ketika inspeksi, pertama kita harus lihat apakah sama perkembangannya antara dinding dada pasien sebelah kanan dan sebelah kiri ketika dia bernafas. Yang kedua, apakah terdapat jejas? Yang ketiga, apakah terdapat luka terbuka? Yang keempat, apakah terdapat sucking chest wound yang merupakan tanda khas dari open pneumotoraks? Apakah juga terdapat pernafasan paradoksal atau tidak yang merupakan tanda khas dari flail chest? Lalu di bagian leher kita bisa lihat apakah pasien mengalami gangguan dengan cirinya adalah deviasi trakea, di mana trakea bergeser ke arah yang paru-paru sisi yang sehat. Juga apakah terdapat distensi vena jugularis. Dua tanda terakhir tersebut adalah tanda-tanda dari tension pneumotoraks. Baik, yang kedua adalah auskultasi. Auskultasi, alat yang kita gunakan adalah stetoskop. Dari hasil pemeriksaan inspeksi kita bisa lihat bagian tubuh mana atau bagian toraks mana yang mengalami cedera pada pasien, dan kita memulai auskultasi dari sisi yang sehat dulu dari pasien. Bunyi nafas normal pada pasien adalah vesikuler, sementara ketika terjadi pengumpulan udara ataupun darah dalam rongga toraks pasien, biasanya suaranya akan menjadi negatif. Yang ketiga adalah perkusi. Perkusi adalah pemberian ketukan di sela-sela kosta pasien atau sela-sela iga pasien yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih suara dari perkusi pasien. Normalnya adalah sonor. Ketika terdapat banyak tumpukan udara, suaranya berubah menjadi hipersonor, dan ketika terdapat tumpukan cairan ataupun darah, maka menjadi dullness atau redup. Yang terakhir adalah palpasi, dengan cara kita melakukan perabaan di setiap kosta dari paling atas sampai paling bawah. Yang kita cari adalah krepitasi untuk mengetahui apakah ada flail chest atau lebih jauh lagi apakah ada fraktur iga. Pada penyakit yang pertama, pada gangguan pertama adalah open pneumotoraks. Pada pasien dengan open pneumotoraks, penanganannya adalah menggunakan kasa 3 sisi. Menggunakan, namanya memang kasa, tapi kita tidak menggunakan kasa, kita menggunakan plastik. Plastik ini kita gunakan untuk menahan udara yang keluar masuk lewat lubang yang terdapat di dada. Caranya kita tutup kasanya di setiap sisinya, tapi hanya 3. Dengan sisi bagian bawah kita biarkan terbuka. Tujuannya untuk memudahkan keluar masuknya udara dari rongga toraks pasien. Yang kedua adalah tension pneumotoraks. Penanganannya dengan cara menggunakan tindakan chest decompression, menggunakan needle thoracocentesis. Caranya Anda harus mengambil jarum dengan ukuran terbesar yang Anda temukan di ruangan Anda, lalu tusukkan di ICS2 mid clavikula. Tujuannya untuk membuang kelebihan udara yang terdapat di rongga pleura. Jika sudah ditusukkan, jangan lupa untuk lakukan mekanisme ventil untuk membuat terjadinya mekanisme keluar masuk udara sehingga tidak memperparah kondisi pasien. Yang ketiga adalah flail chest. Ketika flail chest yang ditandai dengan tanda khasnya adalah pernafasan paradoksal, kita harus memberikan tindakan pemberian analgetik karena pasien akan mengeluh nyeri sehingga dia tidak mau bernafas. Pemberian analgetik
Disarankan menggunakan lidocaine di daerah sekitar trauma atau bisa menggunakan paracetamol lewat IV-line. Yang terakhir adalah hematotoraks. Ketika terjadi hematotoraks yang ditandai dengan adanya dullness ketika kita melakukan perkusi, tindakannya adalah pemasangan chest tube. Chest tube ini ketika kita pasang dan keluar cairan darah 1500 cc atau 200 cc per jam selama 2 jam, kita sebut dengan masif hematotoraks. Itu tadi breathing, dan sekarang kita akan beralih ke yang ketiga, yaitu sirkulasi. Sirkulasi artinya kita harus memeriksa bagaimana kondisi darah dalam tubuh pasien. Selanjutnya adalah sirkulasi. Di sirkulasi kita akan mengetahui bagaimana kondisi pasien, utamanya sehubungan dengan apakah pasien mengalami shock atau tidak. Caranya, kita membuat pemeriksaan apakah ada luka terbuka di sekujur tubuh pasien. Jika ada, tutup dahulu. Setelah itu, kaji apakah pasien mengalami shock hemoragik atau tidak. Caranya, kita lakukan pengecekan terhadap nadi dan akral pasien. Ketika nadi pasien cepat dan akralnya teraba dingin, maka kita curiga pasien mengalami shock hemoragik. Tindakan yang harus dilakukan adalah pemberian infus 2 jalur dengan menggunakan larutan kristaloid yang jangan lupa yang harus dihangatkan. Berapa tetes per menit kita berikannya? Kita berikan larutan ini dengan cara kita los saja supaya cepat terganti cairannya. Cairan yang kita berikan sebanyak 1-2 liter, tetapi harus dengan tetap melihat respon pasien. Ketika nadinya sudah mulai melambat dan akralnya sudah mulai hangat, maka kita harus menghentikannya dan mengatur dalam kondisi tetesan normal. Jangan lupa, cara menggantikan darah yang hilang adalah dengan darah. Tetapi, kadang-kadang kita tidak tahu golongan darah pasien apa, dan cara mengetahuinya adalah ketika kita memasang infus, jangan lupa untuk mengambil sampel darah sekalian. Setelah kita ke C, jangan lupa kita langsung berpindah ke D. Di D ataupun disability, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 hal yang berhubungan dengan status neurologis pasien. Yang pertama adalah pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Pemeriksaan GCS ini meliputi pemeriksaan respon mata, verbal, dan motorik. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan pupil. Pupil itu kita lakukan pemeriksaan dengan cara menggunakan pen light. Ingat, yang kita gunakan adalah pen light yang memang digunakan untuk pemeriksaan mata pasien. Tidak disarankan menggunakan senter biasa ataupun senter yang terdapat pada handphone Anda. Yang ketiga adalah pemeriksaan lateralisasi otot. Caranya, ketika pasien sadar, kita minta pasien untuk menggenggam tangan kita dan kita instruksikan untuk menggenggam dengan keras. Lalu kita bandingkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika pasien tidak sadar, caranya kita angkat bagian ekstremitas yang tidak terdapat trauma, lalu kita jatuhkan pelan-pelan, kita lihat mana yang jatuh lebih dulu dan mana yang terdapat tahanan. Selanjutnya adalah exposure. Di exposure, tugas kita adalah mencari jejas-jejas lain yang mungkin mengancam nyawa pasien. Kita harus curiga, pasien mungkin saja mengalami perdarahan di bagian dalam, karena ada beberapa daerah yang bisa menampung darah banyak dan terdapat dalam tubuh pasien. Yang pertama adalah rongga toraks, yang kedua rongga abdomen, yang ketiga retroperitoneal, yang keempat pelvis, dan yang kelima tulang-tulang panjang, dan utamanya di femur. Ketika kita di exposure, yang kita lakukan adalah membuka baju pasien semuanya, dari atas sampai bawah, untuk melihat apakah ada jejas lain yang mungkin belum kita ketahui. Dan jangan lupa, ketika melakukan tindakan ini, kita harus memasang selimut untuk pasien untuk mencegah pasien terkena hipotermia. Kemudian setelah E, kita tidak langsung beranjak ke F. Setelah E, kita harus melakukan reevaluasi. Kita lihat bagaimana respon pasien setelah mendapatkan terapi awal dari kita. Bagaimana airway,
breathing, sirkulasi, disability, sampai exposure berespon terhadap tindakan-tindakan kita. Setelah dilakukan reevaluasi, baru kita beralih ke F. Setelah sampai di E, kita tidak boleh langsung ke F. Kita harus melakukan reevaluasi dulu, dimulai dari airway, breathing, sirkulasi, disability, sampai exposure, untuk melihat bagaimana pasien berespon terhadap tindakan kita. Setelah itu kita baru berpindah ke F. F adalah Foley kateter atau pemasangan kateter urin pada pasien. Kateter urin tidak boleh dipasang ketika terdapat kontraindikasi pada pasien, yaitu ruptur uretra. Ruptur uretra ini ditandai dengan 1. Terdapat darah di orifisium uretra eksterna. Terdapat skrotum yang hematom. Terdapat perineum yang hematom. Terdapat prostat yang teraba melayang ketika dilakukan pemeriksaan. Ketika terdapat salah satu tanda ini saja, kita tidak boleh melakukan pemasangan Foley kateter. Ketika memang tidak ada tanda-tanda yang seperti tadi, maka kita boleh memasang Foley kateter, dan urin pertama yang keluar harus kita buang karena itu merupakan urin residu yang berasal dari sebelum pasien mengalami kejadian trauma. Selanjutnya kita ke G. Di G adalah gastric tube. Di gastric tube yang kita pasang adalah NGT. Tapi ingat, NGT atau nasogastric tube tidak boleh dipasang pada pasien dengan kontraindikasi tertentu, yaitu fraktur basis kranii. Fraktur basis kranii adalah fraktur yang terdapat pada bagian bawah dari kranium. Hal ini ditandai dengan terdapatnya raccoon eyes atau mata yang menghitam, lingkaran mata yang menghitam, adanya Brill hematom ataupun kelopak mata yang bengkak, adanya keluar darah dari hidung dan atau telinga, dan yang keempat, adanya Bethel sign ataupun memar di bagian tulang belakang telinga. Jika salah satu terdapat gejala seperti ini, maka tidak diperbolehkan melakukan pemasangan NGT. Lalu kita menggantinya dengan OGT, yaitu pemasangan lewat mulut. Lalu kemudian kita cek apakah keluaran cairan yang dapat kita pantau dari pemasangan gastric tube tadi. Hal ini sangat penting karena gastric tube dipasang untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk alasan persiapan pembedahan. Yang kedua, persiapan pemberian nutrisi, pemberian obat, hingga mencegah distensi abdomen pada pasien. Setelah G kita ke H. Di H adalah heart monitor. Di heart monitor, kita bertugas untuk mengetahui bagaimana kondisi jantung pasien dengan cara yang pertama adalah melakukan rekam listrik jantung atau EKG. Yang kedua adalah pemasangan pulse oximetry untuk mengetahui saturasi oksigen pasien. Kemudian, selanjutnya adalah tahapan I atau imaging. Imaging adalah tahapan di mana kita mempersiapkan pasien untuk mendapatkan pemeriksaan fotoradiologis. Dimulai dari bagian paling atas tubuh, kemudian diurutkan ke bawah untuk mengetahui bagian-bagian mana saja yang perlu diperiksa lebih lanjut dengan menggunakan X-ray, CT scan, ataupun pemeriksaan radiologis lainnya. Itulah tadi yang dilakukan ketika kita sampai di tahapan I. Setelah I, kita punya tahapan lainnya, tapi jangan lupa kita kembali harus melakukan reevaluasi, yaitu melihat bagaimana progres perkembangan respon pasien dari terapi yang kita berikan, dari mulai A, B, C, D, E, F, G, H, sampai I. Untuk kemudian kita bisa beralih ke secondary survey. Baik, setelah kita tadi melakukan tindakan primary survey yang terdiri dari airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure, Foley kateter, gastric tube, heart monitor, dan imaging, sekarang kita akan beralih ke secondary survey. Ini adalah tindakan yang berfungsi untuk mencari data tambahan dari pasien. Dimulai dari anamnesa yang menggunakan panduan kompak atau EMPL. Kompak terdiri dari keluhan, obat, makanan terakhir, penyakit penyerta, alergi, dan kejadian. Atau Anda bisa juga menggunakan EMPL. Alergi, medikasi, past illness,
last meal, dan event. Setelah melakukan anamnesa, Anda perlu melakukan pemeriksaan head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mengetahui apakah ada BTLS, perubahan bentuk, tumor, luka, dan sakit. Jangan lupa colok semua lubang untuk mengetahui apakah ada perdarahan. Setelah itu, Anda jangan lupa untuk melakukan tindakan log roll. Log roll ini dilakukan hanya boleh sekali. Ketika Anda sudah melakukan log roll di primary survey, maka Anda tidak boleh lagi melakukan log roll di secondary survey. Setelah dilakukan log roll, Anda bisa kemudian mengatur persiapan rujuk pasien untuk memindahkan pasien ke rumah sakit yang lebih besar, memindahkan pasien ke ruangan, ke ICU, atau mungkin pasien harus dilakukan tindakan pembedahan segera. Lengkapi data-data administratif yang diperlukan dan pastikan tidak ada data yang kurang. Teman-teman, itulah tadi perkenalan materi terkait dengan initial assessment. Initial assessment ini adalah sebuah tindakan yang memerlukan kerja tim. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang perawat saja. Jadi setiap tim harus memahami tugasnya masing-masing dan perannya masing-masing. Ingat, selalu berlatih, selalu belajar untuk bisa mencegah terjadinya kegagalan ketika kita melakukan pertolongan pada pasien. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.